Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19? Coronavirus Disease 2019 COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Gejala klinis: demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, gangguan sesak pernapasan. Saat ini belum tersedia vaksin COVID-19. Penularan: droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Kelompok berisiko yang perlu dipantau: 1. OTG atau orang tanpa gejala. Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari positif COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan orang yang kontak erat dengan kasus positif COVID-19. 2. ODP, orang dalam pemantauan, meliputi dari A. Orang yang mengalami demam 38 derajat Celcius atau lebih, atau mempunyai riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat. Untuk yang B, orang yang mengalami gejala gangguan situasi pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19. PDP, pasien dalam pengawasan. A. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam 38 derajat Celcius atau lebih atau riwayat demam, disertai salah satu gejala tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia, ringan, hingga berat. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat. B. Orang dengan demam 38 derajat Celcius atau lebih mempunyai riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19. C. Orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gejala klinis yang meyakinkan. 4. Konfirmasi pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR maupun swab. 5. Meliputi diabetes, asma, kanker, dan hipertensi. 5. Komorbiditas, penyakit penyerta yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain, misalnya penyakit diabetes, hipertensi, kanker yang dialami selama dari penyakit utamanya. Jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Lebih sering mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, atau gunakan hand sanitizer. Aktivitas fisik atau senam. Tutupi mulut saat batuk, bersin dengan lengan atas atau tisu, lalu langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan. Selanjutnya, segera mengganti baju atau mandi sesampai di rumah setelah berpergian. Konsumsi gizi seimbang, suplemen vitamin, istirahat yang cukup, tetap di rumah dan menjaga jarak, tidak merokok, mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, kanker. Bersihkan dengan desinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah dan perabotan seperti meja, kursi, ganggang pintu, dan lain-lain sebagainya. 5 hal penting cegah COVID-19. 1. Sering cuci tangan memakai sabun. Yang kedua, bekerja, belajar, beribadah di rumah. Yang ketiga, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Untuk yang keempat,
Selalu jaga jarak dan hindari kerumunan. Yang kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh, yaitu melalui dengan aktivitas fisik, senam ringan, konsumsi gizi seimbang, tidak merokok, suplemen vitamin, mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes, mellitus, hipertensi, kanker, dan istirahat yang cukup. Menerapkan etika batuk dan bersin. Gunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Gunakan tisu dan buang di tempat sampah tertutup. Segera cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Menjaga jarak dan social distancing maupun pembatasan interaksi fisik physical distancing. Jika harus ke tempat umum, gunakan masker, hindari kerumunan maupun keramaian, tidak menerima tamu maupun berkunjung. Anak sebaiknya bermain di rumah, tidak bersalaman, tunda mudik, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hindari perpergian ke tempat wisata, jangan pergi keluar kota atau ke luar negeri, bekerja, belajar, beribadah di rumah. Jika ada sakit, dilarang mengunjungi orang tua yang berumur di atas 60 tahun. Jika Anda tinggal satu rumah, jangan interaksi dengan mereka. Isolasi mandiri. Jika Anda ODP, harus mengisolasi mandiri dan tetap tinggal di rumah. Orang dalam pemantauan maupun ODP yang memiliki demam, gejala pernapasan dengan riwayat yang di daerah terjangkit atau orang yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah memiliki kontak erat dengan orang yang positif COVID-19. Jika merasa kurang sehat, tetap di rumah selama 14 hari. Gunakan masker selama masa isolasi diri. Tetap di rumah, jangan pergi, bekerja, ke sekolah, atau ke tempat umum. Hindari pemakaian bersama, peralatan, makan, dan peralatan mandi. Terus mengisolasi diri dan memantau suhu tubuh dan gejala lainnya. Melapor ke puskesmas terdekat dengan kondisi Anda. Gunakan kamar mandi terpisah, lalu bersihkan rumah dengan cairan disinfektan, terutama daerah yang sering disentuh. Hindari stres dan tetap optimis. Dengan melakukan aktivitas sehari-hari dan tetap menjaga jarak, pembatasan sosial dapat saja membuat bosan, murung, kurang bersemangat, cemas, dan rindu keluar rumah bertemu orang lain. Beberapa langkah-langkah yang mudah yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan hobi di dalam rumah, misalnya membaca, memasak, mendengarkan radio, maupun menonton TV. Lakukan aktivitas fisik seperti membersihkan rumah, seperti menyapu, mengepel, menyuci, dan lain-lain. Dengan melakukan berjalan-jalan di taman rumah dan tetap jaga jarak 1-2 meter dari orang lain, yaitu dengan melakukan hobi lainnya dengan makan makanan bergizi seimbang, minum air cukup, dan menghindari rokok. Buka jendela rumah, usahakan dapat sinar matahari, lalu berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon maupun lewat media sosial. Pencegahan COVID-19, transportasi publik, point to point, bersihkan kendaraan, menggunakan disinfektan, khususnya pada bagian yang sering disentuh. Bila kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan, segera periksa ke Fasienkes. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan menggunakan air dan sabun, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, dan mengonsumsi nafsa, tidak meludah di sembarang tempat, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu. Penumpang yang demam, batuk, atau flu menggunakan masker. Ukur suhu 2 kali sehari sebelum sesudah mengemudi. Bila penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan untuk mengenakan masker. Bila tidak memiliki masker, berikan masker. Pencegahan COVID-19 di institusi pendidikan melalui kegiatan belajar melalui online, yaitu berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, menghimbau warga sekolah yang sakit untuk mengisolasi diri di rumah, bersihkan sekolahan, memberi tugas pada
siswa maupun siswi yang beragam agar tidak bosan di rumah. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer di sekolah. Melapor ke puskesmas terdekat tentang kondisi Anda. Pencegahan COVID-19 dalam kegiatan keagamaan. 1. Menjaga kebersihan dan lingkungan tempat ibadah. 2. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer. Ketiga, kegiatan agama melalui online. Yang keempat, menghimbau umat untuk memperhatikan informasi dan panduan resmi dari pemerintah. Kelima, mendorong umat untuk mendukung himbauan pemerintah dalam menerapkan social distancing. Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan. 1. Pemeriksaan atau screening pengunjung. 2. Menjaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain saat berbelanja. 3. Menunda berbelanja bila sedang kurang sehat. 4. Bagi pemilik usaha agar menyediakan tempat cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. 5. Menjaga kebersihan dan lingkungan tempat pembelanjaan. Menjaga kebersihan dan lingkungan tempat perbelanjaan. Peran RT atau RW dalam mencegah COVID-19, yaitu berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, memantau masyarakat untuk jaga jarak atau kontak fisik dan berkerumunan, menghimbau warga agar tetap di rumah, menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang isolasi mandiri, mengajak masyarakat untuk melakukan giat bersih personal dan rumah. Peran Ormas dalam mencegah COVID-19, mengedukasi dan menyediakan media informasi yang dibutuhkan masyarakat, mengajak masyarakat agar ikut berperan aktif, ikut mendukung dan memantau masyarakat melaksanakan himbauan atau anjuran pemerintah, mendorong para tokoh masyarakat untuk gerakan aksi bersih lingkungan dan tetap menjaga jarak, menggalang donasi untuk membantu masyarakat yang isolasi mandiri. Peran relawan dalam mencegah COVID-19. 1. Membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat khususnya yang isolasi mandiri. 2. Mengedukasi dan memberikan dukungan psikologi dan mengurangi kepanikan. 3. Memberikan dukungan pada anggota masyarakat yang melakukan isolasi diri. 4. Membantu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya untuk OTG dan ODP dalam karantina rumah. 5. Bagi relawan medis, beri dukungan pada petugas kesehatan dan petugas ambulan. 6. Membantu mengorganisir dan mengarahkan masyarakat yang memerlukan informasi terkait alur tes maupun alur tindakan. Pelaksanaan rapid test COVID-19. Apa itu rapid test atau tes cepat? Rapid test adalah pemeriksaan antibodi sebagai deteksi awal untuk mengetahui keadaan saat ini dalam mencegah penularan COVID-19. Siapa saja yang perlu melakukan tes cepat? Ditunjukkan kepada orang yang memiliki kontak erat dengan orang yang telah dinyatakan positif COVID-19. Orang tanpa gejala yang disebut dengan OTG tidak menunjukkan gejala COVID-19 tetapi pernah melakukan kontak erat dengan orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Jika pemeriksaan negatif, lakukan karantina mandiri dan terapkan PHBS (physical distancing). Pemeriksaan ulang pada hari ke-10. Jika hasilnya positif, maka dilanjutkan rapid test maupun swab sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila persediaan fasilitas RT, PCR maupun swab. Jika pemeriksaan positif, karantina mandiri, terapkan PHBS dan physical distancing. Dilakukan pemeriksaan tes cepat
PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila tersedia RT-PCR. Orang dalam pemantauan atau ODP. Orang yang telah terkualifikasi sebagai ODP akan melakukan pemeriksaan rapid test bila hasil pemeriksaan pertama negatif. Isolasi diri di rumah, menerapkan PHBS dan physical distancing. Pemeriksaan ulang pada hari ke-10. Jika hasil positif, maka dilanjutkan dengan rapid test PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila ada tersedia fasilitas RT-PCR. Bila hasil pemeriksaan positif, isolasi di rumah, menerapkan PHBS dan physical distancing. Pemeriksaan rapid test PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila tersedia fasilitas RT-PCR. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan maupun PDP. Pasien dalam pengawasan atau PDP. Orang yang terklarifikasi PDP akan melalui pemeriksaan rapid test antibody. Jika pemeriksaan pertama negatif, isolasi diri di rumah dengan menerapkan PHBS dan physical distancing. Pemeriksaan ulang pada hari ke-10. Jika pemeriksaan ulang positif, maka dilanjutkan RT-PCR 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Bila gejala memburuk, lakukan pemeriksaan di rumah sakit. Jika pemeriksaan positif, isolasi diri di rumah, gejala ringan, isolasi di rumah sakit, darurat, maupun gejala sedang, isolasi di rumah, sakit rujukan maupun gejala berat. Pemeriksaan RT-PCR 2 kali selama 2 hari berturut-turut.